Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Efata, terbukalah, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 34 dan 35. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Markus, penulis Injil paling tua, memiliki ciri pewartaan yang sederhana, lugas, dan secara khusus masih memakai kata-kata bahasa Arab sebagaimana kita dengarkan pada hari ini. Efata, yang artinya terbukalah. Kata ini tidak kita temukan dalam ketiga Injil lainnya. Kisah Yesus menyembuhkan orang tuli dan bisu di daerah Dekapolis ini tidak terdapat paralelnya pada Injil lainnya. Ini khas Markus. Dengan bahasa dan gaya cerita yang lugu, Markus mengisahkan bagaimana proses penyembuhan orang yang sakit tuli dan bisu. Markus menggambarkan tindakan medis Yesus, yaitu dengan memasukkan jarinya ke telinga orang tuli itu dan juga meraba lidahnya. Sambil menengadah ke langit, ia menarik nafas dan berkata kepada orang itu, Efata, terbukalah. Mujizat penyembuhan itu betul-betul terjadi. Orang tuli dan bisu itu dapat berkata-kata dengan baik. Tuhan Yesus mencegah orang di situ untuk memberitakan peristiwa ini. Tetapi semakin dilarang, semakin mereka menyebarluaskan berita itu. Inilah kesan orang banyak itu. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menjadikan segala-galanya baik. Bukankah ini tindakan ilahi Allah yang menciptakan dengan firman-Nya pada awal mula? Dan Allah melihat semua yang dijadikannya itu amat baik. Pada masa lalu, para penulis kitab Kejadian merefleksikan apapun yang diciptakan Allah adalah baik. Hari ini kita mendengar kesaksian orang banyak bahwa Yesus, firman yang menjadi manusia itu, hadir dan kembali menciptakan kebaikan Allah. Hanya dengan berkata, Efata, orang yang bisu dan tuli itu menjadi baik adanya. Ia bisa mendengar dan ia juga bisa berkata-kata. Markus mau mewartakan kepada para penerima Injilnya, yaitu
bangsa-bangsa kafir yang belum mengenal Allah pada masa itu, dan juga kepada kita di masa sekarang ini, bahwa Yesus itu anak Allah. Dialah firman hidup yang bersama Allah menjadikan dunia dan segala isinya baik adanya. Perhatikan, Yesus sedang memperkenalkan kuasa ilahinya kepada kita. Dia adalah firman yang berkuasa. Saudara-saudari terkasih, saya menemukan dalam refleksi pada hari ini bahwa bukan hanya satu orang saja yang sakit tuli dan bisu, tetapi seluruh bangsa Israel sedang mengidap penyakit tuli, bisu, dan buta juga. Masihkah kita ingat akan firman ini? Sekalipun mereka melek matanya, tetapi tidak melihat. Mereka tidak tuli, tetapi tidak mendengar. Secara fisik, mereka ini baik-baik saja, tetapi hatinya, matanya, dan telinganya tertutup oleh karena ketidakpercayaan mereka kepada Dia yang datang ke dunia dan diutus oleh Allah. Dialah Yesus yang menghentak hati orang banyak yang ada di sekelilingnya dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Efata, terbukalah. Orang banyak itu mendengar firman itu. Orang tuli dan bisu itu bisa mendengar dan berkata-kata dengan baik. Orang banyak itu melihat dan menjadi saksinya. Mujizat Yesus itu tidak membutakan mata mereka. Kuasa Yesus yang menjadikan segala-galanya itu baik tidak menulikan telinga mereka. Firman Yesus yang berkuasa itu menggetarkan seluruh tubuh dan jiwa mereka, serta menguasai hati mereka yang terpesona dan terkagum-kagum. Tanpa diperintahkan, bahkan sekalipun dicegah oleh Yesus untuk tidak ribut-ribut dan berkobar-kobar, mereka tetap menceritakan kisah penyembuhan itu. Kisah itu menjadi viral dan diketahui oleh banyak orang. Mereka memberikan kesaksian bahwa Yesus itu telah menjadikan segala-galanya menjadi baik. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini melalui pewartaan Gereja Kudus yang mengutip Injil Markus, kita diingatkan akan dua hal. Pertama, bahwa Yesus adalah Allah yang hadir di tengah umatnya, dan Dia menghendaki segala-galanya menjadi baik, sebagaimana sejak semula manusia pun diciptakan sempurna. Apa yang dianggap tidak sempurna diperbaiki dan disempurnakan oleh Yesus. Kedua, bahwa Yesus telah mencelikkan mata setiap orang dan membuat telinga semua orang mendengar. Karya baik Allah dalam diri Yesus tidak boleh disembunyikan, tetapi harus diwartakan dengan lantang, supaya semua orang tahu bahwa
di dalam Yesus, Allah dikenal sebagai Allah yang menjadikan segala sesuatu baik adanya. Tugas kita adalah mendengarkan apapun yang difirmankan Yesus dalam Alkitab, khususnya Injil, supaya kita semakin mengenal Yesus dengan baik secara pribadi. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita tergetar dan digerakkan olehnya untuk dengan penuh semangat memviralkan kebaikan Allah itu kepada semua orang. Datanglah kepada Yesus dan Ia akan membukakan pintu rahmat Allah kepada kamu yang percaya kepadanya. Dia adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan umatnya yang sedang sakit karena dosa. Marilah kita bersaksi bahwa Allah itu Maha baik dan Ia peduli pada kebutuhan kita. Apakah aku sudah datang kepada Yesus untuk disembuhkan dari penyakit jiwaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha baik, hari ini kami mengenal Yesus yang telah menjadikan segala sesuatu baik. Bantulah kami percaya dan mengandalkan Yesus dalam menghadapi persoalan dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.